Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Nurlaila Sari dari kelas 6C dengan NPM E2135223903. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen korban massal yang mana bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Disaster Management dengan dosen pengampu Bapak Edi Setiawan, SOS MSI. Yang akan saya bahas di sini yaitu tentang pengertian korban massal dan sistem penanganan korban massalnya. Baik, lanjut saja. Korban massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia dalam sehari-hari. Manajemen korban massal akibat kedaruratan kompleks harus mengutamakan keselamatan penolongnya, kemudian menyelamatkan korban. Manajemen korban massal harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari cedera dan kecacatan yang lebih lanjut. Baik, selanjutnya sistem penanganan korban massal yaitu ada 3. Yang pertama, pentata laksanaan bencana korban massal. Yang kedua ada triase dan yang ketiga ada pos medis lanjutan. Yang pertama ada pentata laksanaan bencana korban massal. Yang pertama ada pencarian dan penyelamatan SAR. Yang pertama itu dengan melakukan melokalisasikan korban atau mengidentifikasi lokasi korban yang terjebak atau terluka di area bencana. Yang kedua, memindahkan korban dari daerah yang berbahaya ke tempat pengumpulan atau penampungan yang diperlukan. Misalnya dengan mengamankan korban dari area yang beresiko tinggi dan membawa mereka ke lokasi yang lebih aman untuk penanganan yang lebih lanjut. Selanjutnya, memeriksa status kesehatan korban. Memeriksa status kesehatan korban yaitu untuk melihat siapa yang lebih diprioritaskan untuk segera diobati. Selanjutnya ada memberi pertolongan pertama jika diperlukan. Yang terakhir ada memindahkan korban ke pos medis selanjutnya. Nah, dalam pentata laksanaan bencana korban juga ada perawatan di lapangan. Yang pertama itu ada triase. Apa sih itu triase? Triase itu melakukan penilaian cepat terhadap kondisi korban untuk menentukan prioritas perawatan. Nah, dalam perawatan di lapangan juga, yang kedua ada pertolongan pertama, yaitu untuk memberikan perawatan medis dasar untuk mencegah kondisi korban supaya tidak memburuk. Yang terakhir ada pos medis lanjutan, menyediakan fasilitas medis lebih lengkap untuk perawatan lebih mendalam sebelum korban dievakuasi. Selanjutnya dalam pentata laksanaan bencana korban massal yaitu yang terakhir ada pos pentata laksanaan evakuasi, yang mana di dalamnya menyediakan area yang terorganisir untuk mengelola proses evakuasi korban ke fasilitas medis yang lebih baik atau dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya ada triase. Triase adalah sistem pengelompokan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera mereka dan prioritas penanganan medis yang diperlukan. Triase dibagi menjadi 4, yaitu triase merah, triase kuning, triase hijau, dan triase hitam. Nah, triase merah yaitu korban-korban yang membutuhkan stabilitas segera. Dalam triase merah ini, korban dalam kategori mengalami kondisi kritis yang mengancam nyawa dan memerlukan perawatan medis segera untuk menyelamatkan hidup mereka. Contoh dalam triase merah ini yaitu seperti cedera kepala parah, selanjutnya gangguan pernapasan, dan perdarahan hebat dan lain sebagainya. Yang kedua itu triase kuning. Nah, triase kuning ini korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Korban dalam kategori ini memiliki cedera serius tetapi tidak segera mengancam nyawa. Mereka memerlukan perawatan medis tetapi dapat menunggu beberapa waktu sebelum menerima penanganan. Contoh dari cedera triase kuning ini seperti patah tulang tertutup, luka sedang, cedera dada atau non-kritikal, atau korban dengan cedera pada tulang rusuk yang menyebabkan nyeri tetapi tidak mengganggu pernapasan. Yang ketiga ada triase hijau, yaitu kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau
pemberi pengobatan dapat ditunda. Nah, korban dalam kategori ini mengalami cedera ringan yang tidak mengancam nyawa dan dapat menunggu lebih lama untuk perawatan medis. Mereka sering disebut walking wounded. Contoh dari cedera dari triase hijau ini seperti luka ringan, luka kecil atau lecet, seperti bisa juga patah jari atau jari kaki, dan juga memar dan luka-luka seperti lebam. Yang terakhir, triase hitam atau korban yang telah meninggal dunia. Korban dalam kategori ini memiliki cedera atau kondisi yang sangat parah dan tidak mungkin selamat dengan sumber daya medis yang tersedia. Perawatan diberikan untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan. Contohnya seperti cedera kepala fatal atau trauma kepala yang pernah dengan kerusakan otak yang luas dan tanda-tanda tidak adanya fungsi otak, atau luka bakar, atau juga bisa cedera madula spinalis atau cedera tulang yang mengakibatkan kelumpuhan total dan kegagalan organ vital. Selanjutnya, posmedis lanjutan. Posmedis lanjutan didirikan pada tempat yang cukup dekat untuk ditempuh dengan berjalan kaki dari lokasi bencana minimal 50-100 meter dan daerah tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Misalnya, yang pertama aman, yang kedua ada akses langsung ke jalan raya tempat evakuasi dilakukan, yang ketiga harus berada dekat dengan pos komando, dan yang keempat harus berada dalam jangkauan radio komunikasi. Nah, selanjutnya di sini ada alur atau bagan yang menggambarkan sistem triase dan penanganan medis lanjutan di lokasi bencana. Yang pertama itu di sini ada area triase. Ini adalah area awal di mana pasien pertama kali dievakuasi dan dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan cedera atau kondisi medis mereka. Nah, selanjutnya di sini ada warna hitam. Warna hitam itu pasien yang sudah meninggal. Warna merah itu pasien dengan kondisi kritis yang membutuhkan penanganan segera untuk menyelamatkan nyawanya. Yang ketiga itu ada warna kuning. Warna kuning itu pasien dengan cedera serius tetapi tidak dalam kondisi yang mengancam nyawa. Yang terakhir itu ada hijau. Hijau itu pasien dengan cedera ringan yang dapat menunggu perawatan medis. Fungsi dari pos medis lanjutan yaitu untuk mengidentifikasi dan menandai pasien sesuai dengan tingkat keparahan mereka dan untuk memberikan perawatan medis sesuai dengan prioritas yang ditentukan dalam triase, dan juga untuk memindahkan pasien ke lokasi evakuasi atau fasilitas medis yang lebih lanjut sesuai dengan kondisi mereka. Nah, selanjutnya di sini ada evakuasi, di mana evakuasi ini langkah terakhir di mana pasien yang telah diberi perawatan awal dievakuasi ke rumah sakit atau fasilitas medis untuk perawatan lebih lanjut. Dan bagan ini juga menunjukkan pentingnya pengorganisasian dan prioritasi dalam penanganan bencana untuk memastikan bahwa sumber daya medis yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelamatkan korban sebanyak mungkin nyawanya gitu. Jarak juga harus 50-100 meter dari lokasi bencana, memastikan pos medis lanjutan cukup dekat untuk mengakses cepat tetapi cukup jauh untuk keselamatan dan ketenangan dalam penanganan pasien. Dan bagan ini menunjukkan pentingnya pengorganisasian dan prioritisasi dalam penanganan bencana untuk memastikan bahwa sumber daya medis yang terbatas digunakan secara efektif dan efisien untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Nah, jarak 50-100 meter dari lokasi bencana memastikan pos medis lanjutan cukup dekat untuk akses cepat, tetapi juga cukup jauh untuk keselamatan dan ketenangan dalam penanganan pasien. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam presentasi saya atau dalam ucapan saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.